Kai, menurutmu botol plastik kayak gini tuh pasti bikin sampah yang banyak nggak sih? Iya nggak sih? Apalagi kan susah diurai ya. Iya. Tapi kadang aku juga mager nih kalau misalnya harus nyetor ke bank sampah. Ya gimana kadang tuh mas-masnya agak lewat ya. Iya, langsung nggak sesuai jadwal ngambilnya. Menurutmu gimana ya? Ada nggak sih aplikasi yang khusus sampah kayak gini, sampah plastik gini? Emang ada? Harusnya ada. Namanya? Kalau nggak salah, Ekoaksi deh namanya. Oh iya. Coba kamu bisa kenalin aplikasi kali. Boleh. Oke. Nah, ini yang aku omongin aplikasi Ekoaksi. Nah, jadi tuh kalau nggak salah di sini tuh tempatnya itu kayak kita bisa ngirim sampah ke perusahaan yang emang lagi ngelola aplikasi ini. Kalau misalnya kita login, dia nanti langsung tunjukin bagian login ini, di mana kita tuh nanti harus masukin nama pengguna dan kata sandi kalau sudah punya akun. Tapi kalau kita belum punya akun itu kita bisa pencet daftar sekarang. Nah, kayak aplikasi pada biasanya kita nanti disuruh bikin akun dan kita harus masukin email, nama pengguna yang akan kita pakai nanti. Terus juga kita akan perlu masukin kata sandi yang emang nanti kita perlukan buat masuk aplikasi ini. Habis itu kita pencet sign up. Nah, habis itu kita diperlukan untuk ngecek SMS karena nanti itu akan dikirimkan kode OTP ke SMS kita. Nanti kalau misalnya sudah dapat kodenya, kita bisa masukin 4 kode berikut. Habis itu kita pencet verifikasi. Kalau misalnya udah, kita bisa balik lagi nanti ke halaman login dan login ke dalam aplikasi seperti biasanya. Kalau misalnya udah, nanti bakal dikasih opsi nih mau jadi pengelola atau jadi masyarakat. Karena di sini kita mau buang sampah botol, kita pilih jadi masyarakat aja ya. Habis itu kita lanjutkan. Nah teman-teman, di sini ada fitur tentang langganan. Kenapa kita buat fitur langganan ini? Karena ya tentu kita untuk membayar para petugas itu butuh dana, dan masyarakat juga akan mendapatkan benefit yang sesuai dengan fitur langganan ini. Coba diklik pembayarannya, nanti akan notif pembayaran berhasil. Lalu setelah itu, nah di sini adalah menu utamanya. Sebenarnya ini ada logonya teman, cuma nggak tahu kenapa hilang. Dan kita coba ke penjadwalan terlebih dahulu. Penjadwalan ini adalah untuk solusi karena tadi masalah itu tentang sampah yang sering menumpuk, tapi petugasnya ada datang nih ambilnya. Jadi di sini ada 3 pilihan sampah yang kita utamakan, ada sampah plastik, sampah B3 dan sampah sisa makanan. Lalu setelah memilih ini nanti bisa memasukkan alamat lengkap dan titik lokasi. Coba dipilih sampah plastik. Nah, karena kita akan membuat janji dengan para petugas itu, jadi ada jam-jam yang tersedia nantinya. Dan masyarakat bebas memilih jam mana yang mau dipilih buat aplikasi ini biar petugasnya datang sesuai waktu yang diinginkan. Dipilih salah satu. Setelah itu nanti akan ada proses pengambilannya, dari petugas akan datang ke rumah masyarakat itu dan mengambil sampah tersebut. Setelah itu nanti petugas akan mengantarkannya ke perusahaan dan nanti ada notif pengantaran ke sini. Nah, setelah itu ada mode yaitu literasi sampah. Di sini sebenarnya adalah ajakan edukasi berupa literasi. Coba diklik. Dan di sini menu utamanya ada 3, yaitu tentang bahaya sampah plastik. Misalnya contohnya ini, ada mesin pyrolysis. Mesin ini itu adalah mesin yang digunakan untuk mengubah sampah plastik menjadi minyak bahan bakar. Dan ada bahaya sampah B3 atau ya B3 kita tahu kayak misalnya handphone saya ini. Dan kalau saya selesai membaca, akan membuat ringkasan dari bacaan tersebut, sehingga kalau ketika selesai, habis itu menulis ringkasan, kalau kita selesai, nah itu akan mendapatkan poin, dan poin ini nantinya akan berguna untuk leaderboard. Begitu. Coba diklik ini. Balik ke menu utama, yaitu ada forum di WA. Forum ini sebenarnya buat interaksi satu sama lain tentang mungkin meningkatkan kesadaran juga antara para pengguna. Jadi di sini bisa ada chat untuk para pengguna. Lalu ada pengaduan di sini, misalnya masyarakat di daerahnya ada yang masih butuh bantuan untuk mengelola sampah, bisa mengaduan di sini. Lalu ada ini untuk berguna untuk aksi juga. Aksi di sini masyarakat bisa memilih aksi yang akan dilakukan kapan, dan untuk membantu seperti kalau teman-teman tahu kasusnya Mandawara yang dimana mengelola pantai, pembersihan pantai masyarakat. Nah di sini tuh kasusnya mirip-mirip gitu. Lalu juga ada di profil ini teman-teman bisa melihat poin, dan ini yang ini tuh adalah title-nya teman-teman. Jadi semakin tinggi title kalian tuh nanti itu kan didapatkan dari kemenangan leaderboard. Jadi semakin sering kalian menang di leaderboard ini, title kalian akan makin tinggi begitu. Nah, kalau tadi menunya masyarakat, sekarang kita pindah ke menu pengelola. Kalau misalnya kita udah login, nanti ada muncul 3 pilihan opsi ini. Kalau misalnya kita pilih opsi yang pertama, itu pilih jadwal pelatihan, kita bisa memilih salah satu dari banyak opsi di mana kita tuh nanti bisa ikut pelatihan untuk mendapatkan kontrak kerja jadi petugas. Kalau misalnya kita pencet ya kita bisa daftar gitu. Habis itu untuk jalur title seperti yang tadi dijelasin, kalau misalnya di profil itu kita kayak ada title yang sendiri. Ini nanti kita bisa mendapatkan kayak bonus-bonus sendiri kalau misalnya di title kita itu makin lama tuh makin naik. Oke, ini untuk menu utamanya itu kita bisa dapat 3 pilihan, dan salah satunya itu pengambilan sampah, list pengaduan, dan juga perpanjangan kontrak. Ini kalau misalnya kita pilih list pengambilan sampah, jadi nanti kalau misalnya kita jadi petugas ya kita bisa melihat banyak kayak opsi-opsi di mana pengguna itu meminta kita untuk mengambil sampah-sampahnya mereka, guys. Jadi kalau misalnya kita pencet salah satunya dan konfirmasi penjemputan, nah nanti itu kita sebagai petugas itu bakal ditugaskan untuk mengambil sampah-sampah tersebut. Nah, udah, nanti tampilan kita bakalan kayak tampilan masyarakat bakal kayak gini kalau misalnya pengambilannya sudah berhasil. Nah, untuk list pengaduan, ini kita bisa melihat pengaduan dari masyarakat. Kayak contohnya itu apa aja sih yang kurang, contohnya dari cara petugasnya kerja atau bahkan apapun yang berhubungan dengan konteksnya itu petugas ya guys. Jadi kalau misalnya kita lihat itu nanti ada banyak banget kalau misalnya memang kinerja kita itu agak kurang. Nah, ini untuk perpanjangan kontrak. Nanti itu kita bisa melihat ada 2 pilihan juga. Kalau misalnya kita mau lanjut perpanjangan kontrak kita, ini kita bisa pilih jadwal pelatihan. Nanti kita dapat lagi nih lokasi-lokasinya itu di mana dan jam berapa aja sih pelatihannya itu berlangsung. Nah, untuk jalur title ini seperti yang aku udah jelasin ya, ini udah di menu utama lagi. Kalau misalnya kita pencet logout, itu nanti kita bakal balik ke beranda yang login lagi.